الفاتحة. Allah Akbar. Kita buka berkenaan dengan Ramadan, kita baca bab puasa 127 halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabus shaumi, pahalanya berpuasa. Qala Allah Ta'ala, was-shaimina was-shaimati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wal-dhakirina Allah katsiran wal-dhakirat أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Surat Ahzab ayat 35, Allah menerangkan 10 kelompok dari kalangan umat Islam, orang-orang beriman yang Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Di antara dari 10 golongan tadi adalah yang barusan kita baca. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, maka beres semua urusannya. Karena hakikatnya urusan adalah kalau kita berurusan dengan Allah. Kemudian kalau Allah sudah janjikan pahala yang besar, innallaha la yukhliful mi'ad, yang Allah janjikan pasti akan diberikan. Dunia dengan segala isinya itu di sisi Allah hanya seperti sayap nyamuk. Nah, kalau Allah sudah berfirman besar itu ya sudah nggak bisa dibayangkan besarnya. Dunia yang untuk keroyokan para penguasa, orang miskin, orang melarat, semuanya suka dengan dunia. Itu di sisi Allah tidak menyamai sayap nyamuk. Maka kalau Allah sudah berfirman ajrun azimah, itu nggak bisa kita hitung seberapa upah, gaji, keuntungan, karunia yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah punya amalan yang telah disebutkan dalam ayat 35 surat Ahzab. Qala Allah Ta'ala was-shaimina was-shaimat was-shaimina, dan para laki-laki yang puasa, was-shaimati, dan para wanita yang puasa, wal-hafidhina furujahum, dan orang yang menjaga, para laki-laki yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Normalnya orang punya kemaluan, bukan suruh motong, tapi suruh jaga, dijaga sesuai dengan yang diridhai Allah. Wal hafidhatil, dan para wanita yang menjaga kemaluannya, wal dzakirina Allah katsira, dan para laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Zakirat, dan para perempuan yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'adallah, Allah telah menyiapkan lahum, untuk mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung.
Wa qala ta'ala Kulu washrabu hani'a Fima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah, hani'an, dalam kondisi nyaman, enak, senang, bima aslaftum, dengan sebab amalan yang telah kalian dahulukan, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu, di hari-hari dunia ini. Qala, berkata Waqi'un, Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan selain beliau, hiya, yang dimaksud al-ayyam al-khaliyah, ayyamus shaum, adalah hari-hari puasa, idh taraku, ketika mereka meninggalkan, fiha, dalam al-ayyam al-khaliyah, meninggalkan al-akla, makan, wasyuruba, dan minum, meninggalkan makan dan minum, maka perintah untuk mereka makan minumlah hani'a. Masya Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Orang itu akan dibalas oleh Allah mengikut amalan yang dia kerjakan. Kalau orang menjaga matanya dari kelezatan-kelezatan maksiat, maka Allah akan ganti dengan kelezatan-kelezatan taat. Kalau orang menjaga kemaluannya dari hal-hal yang maksiat, Allah akan keluarkan dari kemaluannya orang-orang soleh, wali-wali Allah. Orang jaga mulutnya dari makan minum, siap lapar demi Allah, siap haus demi Allah, maka Allah balas, makanlah minumlah di surga sepuas-puas kalian. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baba, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan untuknya pintu ar-rayyan. Ini pintu ini khusus untuk orang yang punya mujahadah khusus. Mujahadahnya kaitannya dengan meninggalkan makan minum karena Allah. Yadkhulu, masuk, minhu, dari pintu tersebut, untuk masuk surga. Jadi dalam riwayat yang lain, pintu surga itu jumlahnya 8, diantaranya adalah ar-rayyan. Maka saya artikan, masuk pintu ar-rayyan maksudnya karena dia punya mujahadah khusus yang kaitan dengan puasa, maka dia nanti dipanggil untuk masuk surga melalui pintu ar-rayyan ini, yang hanya khusus untuk yang punya amalan puasa. Maka orang yang suka bolos puasa itu enggak akan masuk sini. Yadkhulu, masuk, minhu, dari pintu ar-rayyan, as-shaimuna, orang-orang yang puasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu, tidak masuk darinya, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain orang-orang yang puasa. Fa idza dakhalu, maka kalau mereka telah masuk dari pintu ar-rayyan itu, ughliqa, maka pintu ar-rayyan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Huzaimah, illa anhu qala, hanya saja dalam riwayatnya Ibnu Huzaimah Nabi bersabda, fa idza dakhala akhiruhum, maka telah masuk akhirnya orang-orang yang puasa. Hanya jumlahnya orang yang ahli puasa itu anggap saja 1 juta, 1 juta habis, tutup. Ini hanya fasilitas khusus untuk beliau-beliaunya. Ughliqa, maka ar-rayyan ditutup. Man dakhala syarib, barang siapa telah memasuki pintu ar-rayyan, maka dia akan minum. Wa man syariba, dan barang siapa yang minum, lam yadhma abada, maka dia tidak akan haus selamanya. Allah, ini yang kaitan dengan puasa secara umum. Maka kita
masuk langsung thawabu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, pahalanya 129, biar nanti lengkap dibaca cuplikan ini juga. Dan besok selama Ramadan At-Tibyan, sementara yang kita baca Ahmad Jarrabi aja, biar banyak hadis mengenai puasa kita baca. Pahalanya orang yang puasa Ramadan imanan, puasanya karena iman. Ada orang tuh puasanya karena diet, bukan karena iman. Masya Allah, saya setahunan yang lalu ketemu dengan seorang dokter di Bogor sana. Dia cerita bahwa di negeri Eropa itu ada orang yang gemuk sampai berat badannya kurang lebih 500 kilo. Dan dia sampai dirawat oleh pemerintah. Yang rawat itu dokter-dokter ahli. Dan diberi saran nggak pernah mau dengar. Akhirnya tambah gemuk, akhirnya dokter-dokter itu pada angkat tangan, terus orangnya tidak dirawat, terus dibiarkan, nggak ada yang rawat. Maka ada seorang dokter kasihan pada dia, didatangi, kalau kamu masih ingin hidup, saya siap merawat kamu, tapi harus ikut arahan. Ini semua dokter sudah angkat tangan karena kamu nggak mau ditahan makan, tambah gemuk. 1-2 sudah ditempati, makannya nggak berhenti. Akhirnya dia siap, kalau enggak yang sudah mati begitu itu aja. Akhirnya orang tadi puasa, tidak makan sama sekali, yang dia konsumsi hanya minuman dan vitamin tok selama 1,5 tahun. Makanannya apa? Ya makanannya daging dia yang lebih itu. Jadi sebetulnya bukan nggak makan, tapi dia ini memakan dirinya sendiri yang berlebihan tadi. Sampai akhirnya dalam 1,5 tahun kalau nggak salah turun lebih 400 kilo. Hidup akhirnya sehat lagi. Kalau itu nggak ada pahalanya, begitu itu ya. Orang kafir lagi. Maka ini pahalanya orang yang puasa Ramadan. Sebabnya puasa karena dia ini yakin pada Islam. Wahtisaban, dan karena dia berharap pahala pada Allah. Ini sudah pernah tak terangkan panjang lebar mengenai pendapatnya ulama ihtisab, bahwa mungkin yang paling mudah kita ikut pendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan kita dan telah mengutus utusan-utusannya untuk memberitahukan kepada kita kehidupan yang diridhoinya dan kehidupan yang tidak diridhoinya. Kehidupan yang diridhoinya untuk kita praktekkan, kita wujudkan, yang tidak diridhoi untuk kita jauhi. Sambil Allah dalam firman-firmannya dan lewat sabda nabi-nabinya menjanjikan untuk orang-orang yang taat karunia, surga, jalan keluar dari kesusahannya, dan berbagai macam janji-janji dari Allah. Maka sopannya makhluk Allah yang beriman berupa manusia adalah karena Allah ngiming-ngimingi, maka sopan kita adalah kepingin. Maka ihtisab itu bagian dari tuntutan hamba yang diiming-imingi oleh Allah. Ramadan kalau kamu kerjakan dengan baik, kamu dapat begini, dapat begini, dapat begini. Maka sopannya adalah kita juga mengharapkan apa yang telah diiming-imingkan oleh Allah kepada kita. Ini pendapat ini paling mudah dipahami. Beda dengan pendapatnya sebagian orang, bahwa orang itu kalau sudah sampai satu tingkatan iman, dengan surga pun nggak tertarik, dengan neraka pun nggak takut, tertariknya dengan Allah saja.
Ini omongan ini juga nggak bisa kita salahkan, tapi ini omongannya orang yang mabuk cinta. Orang yang mabuk itu ya nggak perlu didengar omongannya. Kata-kata pecinta itu sering kata-katanya itu tidak perlu untuk kita jadikan pedoman dan pegangan. Maksudnya ungkapan dia ini sangat-sangat sayang, sangat-sangat cinta kepada Allah. Seperti ada orang sangat cinta dengan istrinya, dia bilang seluruh dunia dikumpulkan jadi satu dibandingkan dengan kecantikan istri saya nggak ada 1%. Nah, itu omongannya orang yang mabuk cinta. Kan kenyataannya nggak begitu itu. Banyak yang lebih cantik dari istri dia. Maka orang yang tersempurna imannya, amalnya adalah para anbiya. Beliau-beliau mencontohkan takut neraka, pengen surga. Selepas para anbiya, yang tertinggi imannya adalah para sahabat. Beliau-beliaunya diceritakan, dengar cerita neraka, langsung wafat. Nah, cerita surga, berderai air mata, minta surga. Itu wali-wali tertinggi. Jadi kalau orang yang untuk menuju wali tertinggi kemudian sampai tahapan kasmaran tadi, ini nggak salah. Tetapi ini belum sampai derajat tertinggi. Itu sementara pendapat yang paling mudah kita pegang begitu itu, supaya kita ini punya pedoman lah. Pedoman kita ya ikut Nabi melalui para sahabat itu. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian as-siyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang, atas umat-umat yang sebelum kalian. Jadi tidak ada nabi pun kecuali membawa syariat, di dalam syariat tadi ada puasa. Jadi nggak ada nabi bawa aturan agama makan terus, tuh nggak ada. Mesti ada aturannya nahan diri dari makan minum. Karena itu adalah bagian dari pendidikannya manusia yang tidak bisa diwakilkan dengan amalan apapun. Itulah diantara arti dari sabda Nabi, as-saumu la idla lahu. Puasa ini tidak bisa dibandingkan dengan amalan apapun. Memang punya kekhususan. Kalau kita ingin mendapatkan kekhususan itu, ya harus puasa. Saya tak bagian nggak puasa aja, bagian makan nggak ada. Nah, untuk orang umat Muhammad diberi karunia puasa Ramadan yang melebihi, anugerahnya melebihi puasa-puasanya umat sebelum kita. La'allakum, supaya kalian tattaqun, bertakwa. Di antara fungsinya puasa adalah Allah akan karuniakan ketakwaan kepada yang berpuasa. Karena takwa itu apa toh? Takwa itu mudahnya definisinya mengamalkan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan. Nah, itu dalam puasa itu sudah ada pelajaran yang begitu luar biasa. Makan minum sate gulai kerengsengan, nasi kebuli, nasi Bukhari, nasi Uzbekistan siap di depan mata, karena pemiliknya, kita dan pemiliknya makanan minuman tadi belum mengizinkan kita menahan diri. Dalam diri kita itu ada nafsu. Nafsu itu keinginan yang nempel pada jiwa kita, dorongan keinginan yang nempel pada jiwa kita. Nafsu ini tarbiyah yang terpenting untuk dia adalah dengan berpuasa, sebagaimana sudah sering kita sampaikan pada ngaji-ngaji sebelumnya, bahwa Allah telah ciptakan nafsu dan dimasukkan kepada setiap manusia. Maka ketika Allah ciptakan nafsu, Allah tanya pada nafsu, wahai nafsu,
siapa aku? Maka nafsu itu dengan begitu egonya, kamu ya kamu, saya saya. Maka kalau kita ini kok sudah egonya muncul, itu sebetulnya kita kedorong dengan nafsu yang jadi ujian dalam kehidupan kita itu. Kemudian Allah letakkan nafsu dalam suasana panas. Nafsu ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa saya? Maka nafsu bilang, kamu ya kamu, saya ya saya. Jadi panas-panas, musim panas itu nafsu tidak akan berhenti terus. Kemudian Allah letakkan nafsu di suasana dingin, membeku. Ditanya, nafsu siapa aku, siapa saya? Siapa kamu? Kamu ya kamu, saya ya saya. Tempat-tempat dingin di dunia ini malah justru tempat maksiat paling top, diantaranya tempat-tempat dingin-dingin itu. Masya Allah. Kemudian Allah tidak beri nafsu makan dan minum dalam suasana lapar, akhirnya nafsu lemas. Allah tanya pada nafsu, nafsu siapa kamu, siapa saya? Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ngaji sudah, disuruh berjuang sudah, suruh wiridan sudah, di training sana, training sini sudah. Tetap nakal aja, binal sarungnya karena nggak pernah puasa. La ilaha illallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya sudah puasa kok malah nafsu saya meningkat, Pak. Ya kurang lama. Sudah lama, Pak. Yes, dikurangi puasa air. Nah, nanti kan kepala pusat, kepala bawah lemes semua. Qala Nabi bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena berharap pahala, ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya ma perkara taqaddama yang telah lalu min dzambihi, berupa dosa-dosa dia. Rawahul Bukhari wa Muslim.